Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas rukun khutbah. Khutbah Jumat maksudnya. Bagi yang suka menjadi khatib harus perhatikan ini. Syaratnya juga tadi harus diperhatikan juga. Rukun khutbah. Khutbah itu ada dua, khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua. Tadi disebutkan di syarat khutbah duduk antara dua khutbah. Jadi harus ada pemisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau disambung berarti masih dianggap satu khutbah. Jadi harus duduk dulu sebagai pemisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Rukun khutbah ini rukun qauli. Artinya harus diucapkan. Sedangkan khotib berdiri itu masuknya ke dalam syarat. Kemudian bahasa Arab masuknya ke dalam syarat. Sekarang apa saja yang harus dibaca oleh khotib? Ada 5 rukunnya. Pada khutbah pertama dan khutbah kedua, yang ketiga ini harus ada. Hamdalah, sholawat, wasiat taqwa. Khutbah kedua pun sama. Hamdalah, sholawat, dan wasiat taqwa. Jadi hamdalah, sholawat, dan wasiat taqwa ada pada khutbah pertama dan juga khutbah yang kedua. Wajib. Dan tadi dalam syaratnya apa? Harus menggunakan bahasa Arab. Setelah kita membacanya dengan bahasa Arab, kemudian kita sempurnakan dengan membacakan bahasa Indonesianya, itu lebih bagus lagi. Supaya apa? Supaya orang-orang mengerti. Tetapi rukun khutbahnya itu harus dibaca dengan bahasa Arab. Pertama itu. Kemudian hamdalah di sini lafaznya harus ada kata hamdun dan Allah. Alhamdulillah atau innal hamdalillah. Alhamdu Allah, lillah sama saja. Artinya Allahnya itu nggak boleh menggunakan domir seperti domir hu, nahmaduhu, nahmadu ada lafaz hamdunnya, tapi Allahnya menggunakan lafaz hu kepada Allah nggak cukup. Dua lafaz ini harus ada, alhamdu dan juga lafaz Allahnya. Allahnya ini nggak boleh menggunakan domir. Kemudian selanjutnya mau ditambah silahkan. Alhamdulillahil fattahil alim misalnya. Atau alhamdulillahilladzi ja'alana bil ittihadi wal wifaq. Atau alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Gak masalah, yang penting ada alhamdulillah. Alhamdu dan lafaz lillah atau Allah. Kemudian sholawat harus ada lafaz shalla atau sallallah dan juga ada lafaz Muhammad. Jadi nggak cukup wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Wa nusalli ada lafaz sallanya itu. Ala rasulihil karim terhadap Rasul Allah yang maha mulia. Lafaz Muhammadnya tidak disebutkan. Rasulihil karim tidak cukup itu. Karena Rasul itu banyak, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Makanya lafaz Muhammadnya pun harus disebutkan. Minimal-minimalnya sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bebas. Yang penting ada lafaz shalla dan ada lafaz Muhammad. Gak cukup nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Hamdalahnya gak cukup, salawatnya juga gak cukup itu. Kemudian ada ulama berpendapat sebelum lafaz salawat ini ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini khilafiyat antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, tapi lebih banyak ulama yang mengatakan bahwa itu sunnah. Jadi walaupun tidak wajib,
Karena itu sunnah, kita tetap membacanya supaya terbebas dari khilafiyat. Mafhum ikhwan? Kemudian yang ketiga, wasiat takwa. Lafadznya bagaimana? Ittaqullah boleh. Bitaqwallah juga boleh. Seperti usikum wa iyaya bitaqwallah, nggak masalah. Yang penting bahasa Arab dan ada lafadz ittaqullah atau ittaqa, takwa. Nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Mari kita bertakwa kepada Allah, itu tidak cukup. Dan harus diniatkan untuk wasiat takwa, bukan membaca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Niatnya membaca ayat Al-Qur'an ya nggak bisa, nggak cukup itu. Harus dipisahkan. Dan ulama sepakat lafadz ittaqullah bitaqwallah itu lafadz yang sah dalam wasiat takwa. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan ketika seseorang ini berwasiat mengingatkan kita, mengingatkan jamaah kepada akhirat, itu termasuk wasiat takwa, nggak masalah. Tapi itu sebagian ulama. Untuk itu lebih baik yang disepakati oleh seluruh ulama lafadz ini saja. Khutbah pertama dan khutbah kedua sama. Ini harus ada 1, 2, 3. Kemudian rukun yang keempat, membaca ayat Al-Quran. Dan ini saya taruh di tengah. Kenapa? Karena ini pilihan. Boleh dibaca di khutbah pertama ataupun dibaca di khutbah kedua. Makanya saya taruh di tengah. Nggak saya taruh di khutbah pertama dan nggak saya taruh di khutbah kedua. Dan minimalnya ayat Al-Quran ini 1 ayat. Kalau 1 surat bagaimana? Lebih bagus. Tapi jangan Al-Baqarah saja ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cukup. Atau ayat yang lain misalnya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Cukup segitu. Atau ayat yang lain yang lebih mudah, qul huwallahu ahad. Cukup. Dan dalam membaca ayat ini tidak disunahkan untuk membaca ta'awud atau bismillah. Karena disunahkan membaca ta'awud itu membaca Al-Quran dalam tilawah, bukan dalam khutbah atau ceramah. Tetapi disunahkan baca ta'awud itu ketika kita mau mengaji, mau tilawah Quran, baru disunahkan untuk membaca ta'awud. Tapi kalau dibaca bagaimana? Silahkan. Dan insya Allah dapat pahalanya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Misalnya. Itu bagus. Kemudian rukun yang kelima saya taruh di khutbah kedua ini. Karena rukun yang kelima ini wajib di khutbah yang kedua. Kalau ini nomor 4 boleh di khutbah pertama dan juga boleh di khutbah kedua. Kalau sudah dibaca di khutbah pertama, di khutbah kedua gak perlu dibaca lagi. Tetapi kalau di khutbah pertama tidak dibaca, maka wajib dibaca di khutbah kedua, membaca ayat Al-Quran ini. Tetapi doa untuk mukmin dan mukminat ini wajib diletakkan di khutbah kedua. Minimalnya bagaimana? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Cukup. Kalau mau ditambah Allahumma hdina wahdibina waj'alna sababal liman ihtada. Boleh. Allahumma gfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Boleh. Atau doa-doa yang lain silahkan. Doa bahasa Indonesia pun ya silahkan.
Yang penting doa untuk mukmin dan mukminatnya harus menggunakan bahasa Arab. Yang mana? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu harus menggunakan bahasa Arab. Jangan menggunakan bahasa Indonesia seperti ini. Ya Allah, ampuni orang-orang yang beriman seluruhnya, yang laki-laki dan juga yang perempuan. Itu nggak cukup. Harus menggunakan bahasa Arab dulu. Selebihnya boleh menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, rukun khutbah pertama hamdalah, sholawat dan juga wasiat takwa, yaitu ittaqullah. Khutbah kedua juga sama, hamdalah, sholawat dan juga wasiat takwa. Kemudian membaca ayat suci Al-Quran, letakkan saja di khutbah pertama biar nggak pusing. Kemudian doa untuk mukmin dan mukminat wajib diletakkan di khutbah yang kedua. Ini rukunnya yang wajib dibaca dengan menggunakan bahasa Arab. Isi ceramahnya, sunnahnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh jamaah. Kalau di kita di Indonesia, maka ya silahkan menggunakan bahasa Indonesia, bagus. Karena sekarang orang-orang ngerti bahasa Indonesia. Kita di daerah Sunda menggunakan bahasa Sunda, boleh, silahkan. Daerah Jawa Timur, Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa, boleh, silahkan. Karena di Inggris pun pasti menggunakan bahasa Inggris, nggak mungkin menggunakan bahasa Sunda. Yang penting rukunnya bahasa Arab, ceramahnya bahasa Indonesia boleh. Jadi dengan rukunnya saja kita bacakan, ini sudah sah khutbahnya. Contohnya seperti apa? Saya berdiri ini misalnya di khutbah pertama. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Duduk, beres. Gampang nggak? Sangat-sangat gampang. Kemudian saya duduk tumanina seukuran subhanallah sekali, atau saya sempurnakan membaca qul huwallahu ahad atau al-ikhlas. Kemudian saya berdiri lagi untuk khutbah kedua. Kemudian saya membaca Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Beres. Langsung salat, sah itu khutbah. Tetapi sebaliknya, ada orang berdiri dalam khutbahnya, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Kemudian dia ceramah yang begitu panjang, yang begitu hebat. Tetap tidak sah. Kenapa? Rukunnya belum dibaca. Tapi dalam masalah doa ini ada sebagian ulama yang berpendapat dengan doa Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni kami. Kami di sini diniatkan untuk saya, untuk kalian dan untuk seluruh umat Islam, maka masih dianggap sah sebagian ulama. Cuman kalau lafadz Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat ini sepakat semua ulama mengesahkan. Jadi untuk terbebas dari khilafiyat lebih baik menggunakan bahasa yang disepakati oleh seluruh ulama. Cuma 1 menit beres khutbah. Terus penutupnya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya, lebih bagus kalau kita bisa. Atau penutup-penutup yang biasa ada dalam buku khutbah itu bagus kalau dibaca. Tapi kalaupun tidak, yang penting rukunnya ini sudah terpenuhi, maka tetap sah. Bahkan tidak ada ceramahnya sama sekalipun tetap sah. Maka kalau kita tidak sedang menjadi khatib, posisi kita sedang jadi jamaah, perhatikan khatibnya, dengarkan baik-baik, apakah rukunnya dibaca semua atau tidak. Kemudian lafadz hamdalahnya betul apa tidak, lafadz alhamdu dan lafadz Allahnya dibaca atau tidak. Kalau salah satunya tidak terbaca, maka nanti setelah sholat Jumat kita sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena khutbahnya tidak sah, maka otomatis sholatnya pun tidak sah. Untuk itu jangan tidur ketika
khutbah. Perhatikan khatibnya supaya kita bisa ngerti apakah ini khutbah sah atau tidak. Cuman kan kalau seandainya khutbahnya seperti tadi, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ayyuhan nas ittaqullah, kemudian membaca satu ayat, kemudian duduk, itu kan terlalu pendek. Maka insya Allah nanti akan saya tuliskan di deskripsi minimalnya khutbah yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Mafhum ikhwan? Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.